Salam, selamat siang Pak Mesa. Salam, selamat siang Ibu Sumi. Pak Mesa, bagaimana keadaannya? Puji Tuhan, saya keadaannya baik-baik Ibu. Ibu Sumi bagaimana juga keadaannya? Puji Tuhan Pak, saya juga dalam keadaan baik-baik Pak. Baik Ibu. Pak Mesa, mohon maaf saya mengganggu Pak punya waktu. Eh, saya mau minta waktu sedikit untuk dapat berbincang-bincang, berdiskusi dengan Bapak. Baik Ibu. Apa ada yang bisa saya bantu kok? Atau adakah yang Ibu ingin sampaikan di siang hari ini? Baik Pak, saya mohon waktu sedikit untuk bercerita. Saya ingin cerita tentang salah seorang murid saya. Murid saya ini dulu dia sangat berprestasi di tingkat sebelumnya dia sangat berprestasi, tetapi setelah di kelas 12 ini keadaannya berubah, Pak. Dia sering bolos dan tidak mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Begitu ya. Menurut Ibu kira-kira apa yang didapatkan dalam diskusi kita hari ini? Ya, baik Pak. Tentunya saya ingin berdiskusi dengan Bapak supaya saya bisa mendapatkan solusi yang tepat, solusi yang terbaik untuk membuat anak ini kembali aktif seperti sebelumnya, Pak. Bagaimana bisa terjadi seperti itu, Ibu Guru? Iya, Pak Mesa, saya sudah mencari tahu dari rekan guru yang sebelumnya pernah menjadi wali kelasnya dan juga bertanya pada guru-guru yang pernah mengajarnya di kelas 10 dan di kelas 11. Di kelas 10 itu siswa ini sangat aktif, tidak pernah bolos dan selalu mengumpulkan tugas. Tetapi setelah ia naik ke kelas 11, ia mulai pelan-pelan berubah. Sampai akhirnya di kelas 12 ini bolos dan tidak mengumpulkan tugas yang ada. Oh, begitu ya, Ibu ya. Lalu setelah Ibu mengetahui hal tersebut, kira-kira tindakan apa yang Ibu Guru ambil setelah melihat hal ini? Kira-kira diam saja kah atau uh, melihat siswa seperti ini ada tindakan-tindakan lain? Iya Pak, yang saya tahu dia punya pergaulannya itu yang tidak terkontrol lagi, sehingga keinginan untuk mau belajar tuh tidak ada lagi. Dan tentu ini menjadi perhatian khusus bagi saya, Pak, karena menurut saya hal ini tidak bisa dibiarkan. Sebelumnya, sebelum saya belajar dan saya paham tentang segitiga restitusi ini, saya pernah menegurnya secara langsung di kelas bersama dengan teman-temannya, dan menurut saya mungkin kurang tepat hal yang saya lakukan tersebut, sehingga ini menjadi salah satu faktor juga yang membuat anak ini semakin tidak nyaman di kelas. Ya, ya baik Ibu. Apa guru-guru lain juga mempunyai pengamatan yang sama untuk anak ini kok? Iya Pak, setelah saya telusuri melalui guru-guru yang pernah mengajarnya,
Kalau di kelas 10 itu dia sangat sangat baik, sangat berprestasi, aktif. Tetapi setelah ia naik kelas 11 itu pelan-pelan dia berubah. Dan sekarang berlanjut di kelas 12. Dan tentu ini tidak bisa dibiarkan gitu saja karena dia sudah di kelas 12 dan tentu dia akan mempersiapkan diri untuk ujian nanti. Kalau dari sekarang dia bolos-bolos, tidak mengumpulkan tugas, bagaimana bisa nanti dia masuk ke ujian akhir nanti. Baik Ibu. Apakah anak tersebut masih aktif dalam proses pembelajaran sampai hari ini kah? Iya Pak, dia masih masuk sekolah, masih ada masuk kelas, tapi itu sudah setelah itu nanti bolos, masuk, bolos lagi, berulang-ulang begitu Pak. Dan ini sangat mempengaruhi teman-teman yang lain juga nanti. Betul itu Ibu. Jadi kira-kira sejauh mana Ibu Guru melihat peluang kalau anak ini bisa kembali lagi menjadi anak yang baik? Saya melihat bahwa potensi anak ini cukup besar hanya karena pergaulannya yang bebas, yang dan ada persoalan yang tidak bisa ia hadapi sehingga membuat ia seperti ini. Tapi saya yakin bahwa kalau kita bisa menanganinya dengan baik, pasti ia bisa kembali seperti semula. Dia bisa aktif lagi di kelas, tidak bolos-bolos lagi. Baik, memang usaha Ibu ini sangat luar biasa, tapi kira-kira apa hambatan yang mungkin saja bisa menghalangi tujuan baik Ibu Guru ini? Baik, Pak Mesa. Kemungkinan hambatannya itu dari lingkungan. Lingkungan pergaulan anak ini yang cukup bebas, jadi tidak terkontrol lagi sehingga sangat sulit. Karena kalau sudah mulai sibuk dengan HP dan ini akhirnya jadi tidak bisa terkontrol lagi. Iya betul Ibu, memang kebiasaan anak-anak sekarang seperti itu Ibu. Jadi Ibu Guru kenal baik dengan orang tua atau wali dari anak ini kah? Saya tidak terlalu mengenal dengan baik orang tuanya, Pak. Saya pernah membuat surat panggilan untuk orang tua atau walinya, tetapi surat panggilan itu sudah keluar, sudah diantarkan ke rumah, tetapi tidak datang orang tuanya atau walinya. Kemudian saya berusaha untuk mendapatkan nomor telepon orang tuanya melalui teman-temannya yang ada, dan akhirnya saya bisa berkomunikasi lewat WA dengan ibunya. Jadi saya menceritakan kepada ibunya. Oh iya baik. Memang apa yang dilakukan Ibu dalam berusaha untuk mendapatkan informasi dari orang tua ataupun wali ya sangat baik dan diapresiasi. Dan menurut Ibu apakah dengan kedekatan Ibu Guru dengan orang tua atau wali anak ini bisa membantu Ibu menyelesaikan masalah ini? Iya Pak, tentu saya akan berusaha untuk bekerja sama dengan orang tuanya untuk kita sama-sama mendukung anak ini. Karena kalau saya sendiri saya terbatas, waktu saya dengan anak ini di sekolah terbatas, sementara kalau di rumah dia punya waktu lebih banyak dengan orang tua. Jadi saya sangat membutuhkan kerjasama yang baik dengan orang tua
atau walinya untuk kita sama-sama menyelesaikan masalah yang ada pada anak ini. Setuju Ibu, luar biasa usaha Ibu ini. Nah, jadi kalau begitu apa solusi yang terbaik menurut Ibu Guru yang bisa menyelamatkan anak ini? Kalau menurut saya anak ini harus mendapat perhatian khusus baik di rumah maupun di sekolah. Kalau di rumah mungkin orang tua bisa menyempatkan waktu untuk lebih banyak berbincang dengan anak ini, ngobrol mungkin berbagi sharing atau apa dengan anak ini sehingga dia merasa nyaman ada di rumah karena perhatian orang tua. Kemudian kalau di sekolah mungkin melibatkan dia dalam hal-hal yang bisa mengarahkan dia untuk menjadi lebih baik lagi. Untuk itu solusi yang Ibu Guru tawarkan itu apa rencana yang akan Ibu Guru lakukan untuk mencapainya? Ya Pak, rencananya saya akan bertemu dengan Kepsek untuk merencanakan agar saya dapat melakukan home visit. Baik Ibu, kalau begitu siapa saja yang akan Ibu Guru minta bekerja sama untuk melaksanakan rencana Ibu? Iya, tentu untuk saya bisa melaksanakan rencana saya ini dengan baik, saya akan bekerja sama dengan kepala sekolah, semua Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, dan tentunya dengan orang tua atau walinya. Mantap Ibu. Baik Ibu, kira-kira rencananya kapan dan apa yang akan Ibu Guru lakukan nih? Iya Pak, saya sudah jadwalkan nanti di hari Sabtu saya akan melakukan home visit. Saya berharap bahwa saya bisa bertemu dengan orang tuanya untuk kita mendiskusikan, kita berbincang-bincang terkait permasalahan dari anak ini. Saya juga sudah berkomunikasi lewat WA dengan ibunya untuk kita bisa mengambil waktu hari Sabtu nanti untuk kita bisa bertemu. Baik Ibu. Jika dalam home visit nanti ada kendala atau hambatan dalam pelaksanaannya, apakah ada rencana lain yang Ibu akan lakukan? Jika ada kendala tertentu, saya akan coba mencari solusi yang lain. Saya akan kembali berdiskusi dengan guru BK untuk kita bisa mengambil langkah-langkah berikutnya. Mungkin kita bisa melakukan kunjungan rumah berulang-ulang untuk bisa bertemu dengan orang tuanya. Baik. Yang pasti Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru selalu siap untuk membantu saya, mendukung saya. Baik Ibu, semangatnya luar biasa sekali dan bagaimana tindak lanjut dari Ibu Guru jika solusi yang Ibu Guru lakukan berhasil dan anak itu kembali seperti awal. Ya, saya sangat senang sekali kalau anak ini bisa kembali seperti semula karena aktif kembali karena saya melihat anak ini memiliki potensi yang sangat baik untuk dikembangkan nanti dan tentu kalau anak ini sudah berubah menjadi lebih baik lagi, saya akan meminta orang tua untuk terus memantau anak ini.
sehingga pergaulannya tidak seperti ini lagi. Kemudian di sekolah juga kita bekerja sama dengan Bapak Ibu guru semua agar anak ini merasa nyaman untuk belajar. Baik, luar biasa Ibu. Dan apa yang membuat Ibu guru bersemangat untuk membantu anak ini? Iya Pak, yang membuat saya bersemangat untuk bisa membuat anak ini menjadi lebih baik lagi karena saya melihat bahwa memang anak ini memiliki potensi yang sangat baik dan tentu anak ini juga mempunyai hak yang sama dengan teman-teman yang lain untuk bisa mendapatkan pendidikan yang sama. Dan tugas saya sebagai seorang guru adalah memastikan bahwa mereka semua, termaksud anak ini, merasa nyaman dalam menerima hak mereka di dalam pendidikan yang layak. Luar biasa sekali semangat Ibu. Dan bagaimana perasaan Ibu guru setelah berbagi dengan saya berkaitan dengan persoalan anak ini? Terima kasih Pak Mesak untuk waktunya. Pastinya saya merasa lega karena Pak Mesak sudah bersedia untuk mendengarkan dan berdiskusi dengan saya terkait permasalahan yang saya alami ini. Baik Ibu, Ibu sudah menggambarkan persoalannya yang Ibu alami dari perbincangan kita ini, dan Ibu juga sudah menemukan solusi dan rencana aksi yang Ibu akan lakukan. Semoga tujuan baik Ibu ini tercapai. Semangat Ibu Guru. Amin. Terima kasih Pak Mesak untuk waktunya, sudah bersedia untuk kita berdiskusi bersama-sama. Sama-sama Ibu, saya juga senang dapat berbincang-bincang dengan Ibu Guru. Terima kasih Pak Mesak. Selamat siang. Selamat Salam. siang juga Ibu, salam.